Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan video pembelajaran sebagai tugas akhir atau tugas final saya di mata kuliah Statistika Matematika. Perkenalkan, nama saya Mildayanti, NIM 1816002, dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika, Bapak Andi Aras, MPD. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi saya dalam video pembelajaran. Adapun materi yang akan saya jelaskan ada 2 submateri. Yang pertama ada peubah acak, dan yang kedua ada distribusi peluang diskrit. Baiklah, kita mulai saja materinya. Yang pertama, peubah acak. Apa sih itu peubah acak? Peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Jadi, di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama ada kata fungsi, yang kedua ada kata bilangan real, yang ketiga ada kata ruang sampel. Nah, peubah acak disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya X kapital, Y kapital, Z kapital. Dan nilai dari peubah acak disimbolkan dengan huruf kecil. X kecil, Y kecil, Z kecil. Adapun fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Jadi, kita tahu bahwa kejadian-kejadian itu dia bukan suatu angka. Nah, konsep peubah acak ini dia mengubah dari kejadian-kejadian yang bukan angka tadi ke dalam angka, supaya nanti dianalisis lebih lanjut. Ruang sampel ini ada 2 macam. Yang pertama ada ruang sampel diskrit, dan yang kedua ada ruang sampel kontinu. Tapi di sini saya hanya menjelaskan ruang sampel diskrit saja. Jadi apa sih itu ruang sampel diskrit? Ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga banyaknya sebanyak bilangan bulat. Ruang sampel diskrit ini erat kaitannya dengan bilangan real. Bilangan bulat maksudnya, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ruang sampelnya itu berhingga atau berhitung. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah simak penjelasan contoh berikut.
Contoh, 3 koin yang dilemparkan tanpa dikembalikan bila Y kapital menyatakan jumlah muncul gambar, maka nilai Y kecil yang mungkin dari peubah acak Y kapital adalah yang mungkin muncul adalah 0, 1, 2, 3. Sebagai penjelasannya, mari kita lihat tabel berikut. Berarti kita perlu menuliskan apa saja ruang sampelnya. Kita tuliskan ke dalam tabel supaya lebih mudah. Nah, pada pelemparan bisa saja ketiga koin tersebut muncul ketiga-tiganya gambar, bisa jadi gambar angka, bisa jadi gambar angka gambar, bisa jadi gambar angka-angka, bisa jadi angka gambar, bisa jadi angka gambar angka, bisa jadi angka gambar, dan yang terakhir angka. Nah, sekarang karena peubah acaknya itu menyatakan jumlah gambar atau jumlah munculnya gambar, yaitu di sini ada yang pertama gambarnya ketiga-tiganya gambar. Jadi 3, yang kedua ada 2 gambar, yang ketiga juga 2 gambar, yang pertama 1 gambar, selanjutnya 1 gambar, kemudian 1 gambar, dan yang terakhir tidak ada munculnya gambar. Inilah ruang sampel atau peubah acaknya. Yang ini nilainya. Bisa juga kita ganti nilainya itu dengan Y kecil. Jadi, kalau yang ditanya itu adalah nilai Y kecil yang mungkin dari peubah acak, berarti peubah acaknya itu ada 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu distribusi peluang diskrit. Nah, karena di sini ada kata diskrit, berarti kita sudah bisa membayangkan kalau peubah acaknya ini merupakan peubah acak diskrit. Nah, apa sih distribusi peluang diskrit itu? Distribusi peluang diskrit adalah himpunan pasangan terurut X, Fx, di mana X-nya ini adalah nilai peubah acak dan Fx-nya adalah peluang. Merupakan suatu fungsi peluang, fungsi massa peluang atau distribusi peluang dari peubah acak diskrit X untuk semua kemungkinan berlaku. Syarat distribusi peluang diskrit
ada 3, yaitu fx atau peluangnya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang kedua, jumlah dari peluangnya itu maksimal harus 1. Dan yang ketiga, yang terakhir, si fx yang kita maksud tadi itu adalah peluang saat peubah acaknya bernilai x kecil. Lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut. Suatu pengiriman 12 buku ke perpustakaan, terdapat 6 buku yang rusak. Jika pegawai perpustakaan memilih 8 secara acak, maka cari distribusi peluang banyaknya yang rusak. Jadi ada pengiriman buku ke perpustakaan dengan ada kemungkinan 6 yang cacat dari 12 buku itu. Jika pegawai perpustakaan memilih 8 buku secara acak, coba cari distribusi peluang yang cacat. Nah, di sini kata kuncinya banyaknya yang cacat. Berarti kita harus tahu atau kita harus mencari peubah acak banyaknya buku yang cacat saat pengambilan 8 buku. Mari kita jawab. Misalkan X peubah acak dengan nilai X kecil, kemungkinan banyaknya buku rusak yang dipilih pegawai perpustakaan, maka X kecil dapat memperoleh nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, kita cari distribusi peluangnya. Yang pertama kita harus mencari ruang sampelnya. Gimana cara mencari ruang sampelnya? Berarti kita bisa menuliskan dengan cara kombinasi 8 dari 12 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 8 faktorial kali 8 faktorial sama dengan 12 faktorial dikali 11 faktorial dikali 10 faktorial dikali 9 faktorial dikali 8 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial kali 8 faktorial. 8 faktorial kita coret. Sama dengan 11.880 faktorial per 24 faktorial sama dengan 495.
Jadi diperoleh ruang sampelnya yaitu 495. Kemudian kita mencari distribusi peluang yang cacat. Nah, di sini kita mencari F0, di mana F0 itu peluang saat pengambilan buku itu tidak ada yang cacat. Jadi F0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0. Yang cacat 0 buah. Kombinasi 8 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 8 faktorial dikali 8 faktorial. Maaf, di sini saya salah tulis. Di sini hasilnya 1. 8 bagi 8. Jadi biasanya 8 per 8 itu kita tuliskan 1. Jadi F0 sama dengan P. X sama dengan 0 sama dengan 1/495. Di mana 495 ini adalah ruang sampelnya. Kemudian kita lanjut lagi mencari jika yang cacat itu 1 buah buku. Dengan cara kombinasi 1 dari 6. 1 maksudnya di sini 1 yang diambil, 1 yang cacat dari 6 yang cacat dikali dengan karena tadi pertanyaannya 8 buku yang diambil pegawai perpustakaan. Jadi 8 itu 1 yang cacat berarti kita kurangi 1 jadi 7. Jadi kita tulis dengan kombinasi 1 dari 6 dikali kombinasi 7 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial kali 8 faktorial per 8 kurang 7 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial kali 8 faktorial dikali 7 faktorial per 1 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 6 dikali 8 sama dengan 48. Jadi F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 48 per 495. Selanjutnya kita mencari jika yang cacat itu 2 buah buku. Dengan cara kombinasi 2 dari 6 dikali kombinasi 6 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali 5 faktorial kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 8 faktorial kali 7 faktorial dikali 6 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 30 faktorial per 2 faktorial dikali 56 faktorial per 2 faktorial sama dengan 15 dikali 28 sama dengan 420. Jadi F2 sama dengan P, X kali 2 sama dengan 420 per 495. Selanjutnya kita mencari jika 3 buah buku yang cacat.
Kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 5 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial kali 8 faktorial sama dengan 8 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 6 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 8 faktorial, 7 faktorial, 6 faktorial dikali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 120 faktorial per 6 faktorial dikali 336 faktorial per 6 faktorial sama dengan 20 dikali 56 sama dengan 1120. Jadi F3 sama dengan P, X sama dengan 3 sama dengan 1120 per 495. Selanjutnya, jika 4 buah buku yang cacat. Kombinasi 6 dari 4 dikali kombinasi 4 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial kali 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 8 faktorial dikali 7 faktorial kali 6 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 30 faktorial per 2 faktorial dikali 1680 faktorial per 24 faktorial sama dengan 15 kali 70 sama dengan 1050. Jadi F4 sama dengan P, X sama dengan 4 sama dengan 1050 per 495. Selanjutnya, jika pegawai perpustakaan mengambil 5 buah buku, peluangnya. Kombinasi 5 dari 6 dikali kombinasi 3 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial kali 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial kali 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 faktorial kali 8 faktorial kali 7 faktorial kali 6 faktorial kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 6 dikali 56 sama dengan 336. Jadi F5 sama dengan P, X sama dengan 5 sama dengan 336 per 495. Selanjutnya F6 di sini terdapat kemungkinan 6 buah buku yang cacat. Kombinasi 6 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 8 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial kali 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, maaf di sini penulisannya salah, sama dengan 1 dikali 8 faktorial 7 faktorial 6 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial 1 faktorial
sama dengan 1 dikali 28 sama dengan 28. Jadi F6 sama dengan P, X sama dengan 6 sama dengan 28 per 495. Jadi distribusi peluangnya dapat kita lihat di tabel berikut. Fx, jika pengambilan 0 buah yang cacat, maka peluangnya itu 1/495. Jika peluangnya 1 yang cacat, maka 48 per 495. Jika 2 yang cacat, peluangnya itu 420 per 495. Jika 3 yang cacat, yaitu 1120 per 495. Jika 4 yang cacat, yaitu 1050 per 495. Jika 5 yang cacat, yaitu 336 per 495. Jika 6 yang cacat, 28 per 495. Nah, itulah tadi pembahasan materi saya tentang peubah acak dan distribusi peluang diskrit. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.